Pria ini melemparkan narkoba dan jatuh tepat di tangan si nenek. Namun alih-alih melapor kepada polisi, dia malah mengembalikan narkoba itu kepada ketua geng. Ketua geng terkejut karena nenek berusia 80 tahun itu ternyata berniat ingin bergabung dengan geng tersebut untuk menjual narkoba. Ia menjelaskan bahwa semua anak buahnya berada di bawah di pengawasan polisi. Tapi dia berbeda. Dia tidak memiliki catatan kriminal dan polisi tidak akan pernah mencurigai seorang nenek-nenek. Sang bos lalu memberinya 3 paket kecil narkoba untuk dijual. Kemudian si nenek memulai aksinya dan bertanya kepada pemuda-pemuda di sana apakah ada yang mau membeli narkoba. Namun orang-orang takut padanya dan mengira kalau si nenek adalah intel. Hingga pada akhirnya dagangan si nenek laku terjual. Lalu yang lain pun menyadari jika si nenek bukanlah intel dan mulai berani membeli barang itu dari si nenek. Mereka bahkan menjadi langganan tetap si nenek. Ketika dia menemui bos besar sambil membawa uang, semua orang terkejut. Sang bos pun tak sungkan memberi komisi yang telah dijanjikan serta memberinya banyak barang untuk dijual. Selama beberapa hari berikutnya, si nenek bergerilya mendatangi tempat pemuda-pemuda nongkrong. Hanya dalam beberapa hari si nenek telah menjadi pemasok utama. Bahkan di saat yang lain tidak bisa menjual barangnya. Suatu hari beberapa pengedar lain menghentikannya serta mengambil barang dan semua uangnya lalu memperingatkannya agar tidak berjualan di sana lagi. Bukannya menyerah, si nenek justru bangkit dan mencari inovasi baru. Dia mencampur obat-obatan itu ke dalam telur, lalu membuat kue-kue kecil, lalu memanggil beberapa temannya ke rumah dan meminta mereka mencoba kue buatannya. Semua orang menyukai kue si nenek yang telah dicampur narkoba. Dia pun mulai menjual kue-kue itu. Hanya dalam hitungan menit semua kuenya terjual habis. Lalu ia pergi menemui sang bos lagi. Bahkan dalam 1 minggu dia sudah setoran 3 kali. Penjualan selama beberapa minggu telah mengalahkan penjualan orang lain dalam setahun. Sekarang si nenek meminta komisi yang lebih besar. Tentu saja bos tidak setuju. Tetapi si nenek mengancam jika bos tidak setuju maka dia akan membelinya dari orang lain. Bos pun tak punya pilihan selain mengatakan ya, sekarang karena obat-obatan dalam kue itu, orang-orang jadi kecanduan dan semakin banyak pelanggan yang datang. Kali ini dia menjual semuanya hanya dalam 2 hari. Bos lalu memberinya lebih banyak barang. Tetapi sekarang si nenek tahu, dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Dia menelpon anggota geng yang telah merampoknya dulu. Awalnya mereka tidak menganggapnya serius, tetapi ketika mereka mencicipi kue di meja, mereka sadar itu hanyalah tepung. Si nenek menawari mereka kesepakatan untuk membantunya mendistribusikan kue berisi narkoba itu dan menjanjikan komisi 15%. Akhirnya mereka pun setuju. Setelah itu orang-orang datang ke rumah si nenek untuk membeli kue. Dia juga mengajak beberapa temannya untuk membuat kue itu. Hingga si nenek menjadi orang kaya dari hasil menjual kue narkoba itu.